Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kita selaku DPP dan Pak Febri. Alhamdulillah kita bisa bertemu dalam kesempatan ini dalam kegiatan pendampingan Ibu 5. Nah, pada kesempatan kali ini nanti kita akan melakukan kegiatan lanjutan dari yang sudah dilakukan, yaitu pra-observasi dan observasi. Kegiatan lanjutannya yaitu adalah teknik coaching untuk kegiatan pasca observasi. Jadi yang kemarin Pak Febri ketika melakukan pembelajaran kan di observasi digital, lalu itu pastikan ada refleksi ataupun evaluasi. Silahkan dibicarakan melalui coaching dengan teknik digital. Jadi silakan pertanyaannya yang bermakna, yang berbobot, mulai apa adanya, baca buku. Saya tidak ada gitu ya. Saya hanya mengobservasi saja, saya tidak ada intervensi apapun. Bisa dimulai? Ya. Oke, enggak. Terima kasih Pak Ranggi atas waktunya. Baik, kali ini kita pada kegiatan pasca observasi, di mana pada kegiatan sebelumnya yaitu saya melakukan observasi atau pengamatan secara langsung proses pembelajaran yang telah dilakukan Pak Febri di kelas 2. Jadi harapannya nanti dari kegiatan pasca observasi ini dapat memberikan dampak yang lebih positif terhadap Baik, langsung saja nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Febri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Febri, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah semangat luar biasa. Semangat ya Pak. Baik Pak Febri, adapun tujuan kita saat ini pada pasca observasi yaitu saya ingin mengajak Bapak untuk mengevaluasi sekaligus merefleksikan proses pembelajaran yang telah dilakukan Pak Febri di kelas 2 yang sebelumnya nih Pak. Harapannya nanti setelah pasca observasi ini nanti pembelajaran yang dilakukan Pak Febri bisa lebih baik lagi dan pembelajaran yang dilakukan lebih berpihak. Sebelum saya menyampaikan catatan hasil observasi yang telah saya lakukan, saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Pak Febri mengenai proses pembelajaran yang dilaksanakan seperti ini. Baik Pak Febri, bagaimana perasaannya Pak setelah kegiatan observasi kemarin? Yang pertama dan yang pasti saya merasa tertantang juga. Semangat juga seperti biasa dan senang karena apa yang biasanya saya hanya pelajaran saya dengan murid saja. Kemarin ada Budiva yang menilai saya, jadi ada sesuatu yang berbeda saja. Membuat saya tertantang. Baik Pak, siap. Setelah kegiatan pembelajaran kemarin ya Pak, berdasarkan pengalamannya Pak Febri yang sudah dilakukan, jika dimisal di rentang angka dari angka 1 sampai 10, posisi Pak Febri saat melakukan pembelajaran tadi itu ada di angka berapa? Mohon izin kalau boleh. Monggo, bebas. Saya pilih angka 8. Angka 8. Bisa Bapak menjelaskan kenapa kok di angka 8? Karena saya merasa kemarin ketika waktu pembelajaran saya lakukan mulai dari pembelajaran sampai pembelajaran saya lakukan itu sudah saya sampaikan, semuanya sudah runtut, sudah sesuai dengan acara yang sudah saya susun. Terus penyediaan media pembelajaran juga sudah saya maksimalkan, juga sudah saya butuhkan, jadi saya rasa saya Seperti itu. Kira-kira ini ke depannya Pak Febri itu ingin lebih meningkatkan lagi di angka berapa? ya naik satu tingkat aja gitu. Naik satu tingkat. Kalau boleh ke 9 dulu. Itu sih sesuai saya. Untuk bisa Pak Febri mencapai di angka 9, kira-kira apa yang akan Pak Febri lakukan? Mungkin lebih ke memperbaiki, mempersiapkan lebih awal, mulai dari bahan ajar, media ajar, strateginya juga perlu kita itu juga sudah
Mungkin itu yang pertama. Seperti itu ya, jadi mulai dari persiapan pembelajarannya disiapkan secara teknisnya seperti itu ya Pak ya. Apakah dalam pembelajaran kemarin itu Pak Ferdi menemukan ada hambatan mungkin? Untuk hambatan sendiri pada waktu proses pembelajaran kemarin itu memang ada gitu Pak. Ya antara lain yang pertama masalah teknis, karena saya memakai laptop terus proyektor. Jadi ketika pada waktu proses pembelajaran kemarin itu, di tengah-tengah proses pembelajaran itu tiba-tiba gambar yang muncul itu berhenti, jadi sempat terhambat beberapa saat. Terus untuk yang berikutnya hambatan yang saya temui dan rasakan adalah pengondisian siswa. Ya mohon maaf karena kelas 2 nih masih terhitungan yang aktif-aktif ya. Jadi kadang-kadang itu anak itu jalan di sana menggoda temannya, berlari ke sana sini, bertanya tentang sesuatu yang tidak materi. Jadi itu salah satu juga yang hambatan yang saya temui. Terus mungkin ada lagi manajemen waktu dari hambatan yang bisa disampaikan. Untuk manajemen waktu itu saya rasakan sekali gitu, karena memang untuk memfasilitasi anak-anak dengan kegiatan juga yang banyak, saya kesulitan di situ. Jadi waktu yang saya butuhkan itu ternyata lebih lama, lebih panjang karena adanya hambatan-hambatan yang itu tadi. Seperti itu ya Pak. Lalu kira-kira nih solusi serta rencana yang akan Pak Ferdi lakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang mungkin muncul pada pembelajaran yang akan dilakukan itu apa saja? Baik, untuk kedepannya ketika saya melakukan pembelajaran mungkin yang sama itu mulai dari alat, mungkin saya harus memastikan itu berfungsi dengan baik di awal sebelum saya gunakan, entah itu mulai dari laptopnya, mulai dari proyektornya, bahkan mungkin sampai kabel-kabelnya. Terus untuk pengkondisian siswa, karena memang usia mereka yang masih anak-anak, jadi nanti proses pembelajaran itu akan lebih sering saya selipkan SBG supaya anak-anak itu yang tadinya bercanda bergurau ke sana sini mungkin bisa lebih kembali fokus konsen. Terus untuk manajemen waktunya sendiri, untuk beberapa materi yang mungkin nanti memerlukan banyak sekali kegiatan di luar itu mungkin ke depan saya berikan beberapa pertemuan, dimana yang pertama mungkin saya fokus ke penyampaian materi. Terus untuk yang berikutnya, yang kedua mungkin lebih ke anak-anak praktek secara langsung sampai pengambilan asesmen. Baik, luar biasa sekali Pak Ferdi untuk solusi-solusi dan rencana yang akan dilakukan oleh Pak Ferdi untuk pembelajaran selanjutnya. Kira-kira ini Pak, kapan ini pelaksanaan rencana Pak Ferdi tadi supaya dapat berjalan dengan baik bisa disampaikan? Sesegera mungkin Pak. Sesegera mungkin. Ketika semuanya sudah siap, mulai dari strategi, media, semuanya sudah siap. Baik, Pak Ferdi nanti bisa kita saling berkolaborasi lagi ya Pak untuk bisa observasi lagi apakah rencana-rencana dari Pak Ferdi yang sudah disampaikan tadi dapat berjalan dengan baik. Baik, luar biasa sekali Pak Ferdi berdasarkan catatan pra-observasi kemarin ada area pengembangan diferensiasi sudah dilaksanakan Pak Ferdi mulai dari konten, proses maupun asesmennya juga. Lalu untuk strategi pembelajarannya tadi juga sudah nampak Pak Ferdi menggunakan PBL dan sintak-sintaknya juga sudah jelas. Baik Pak, untuk rencana perbaikannya semoga dapat dilaksanakan Pak Ferdi dengan baik ya, supaya nanti dapat mendukung serta memaksimalkan potensi siswa dan pembelajarannya lebih berpihak kepada siswa.
Baik Pak Tinggi, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena Pak Febri sudah bersedia untuk saya observasi secara langsung dan juga sudah membersamai saya mulai dari pra observasi, lalu observasi dan juga pasca observasi. Terima kasih karena sudah mendampingi saya juga, mengoreksi saya juga, memberikan masukan signifikan buat saya sendiri. Baik, ini sama-sama ya Pak Tinggi. Kemudian untuk pasca observasi hari ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.